Oke, selanjutnya Bang Erdi meminta untuk dibelikan kelengkapan yang memang bisa menunjang senapan ini dengan baik. Oke, kita akan bahas mengenai yang pertama adalah magazin tambahan. Kita punya magazin Marauder dengan 177 kaliber dengan 10 bijinya. Ini bisa dilakukan pembelian di mana aja karena sistem chambernya sudah CNC, jadi ketika melakukan di mana aja ini bisa masuk dengan presisi. Kemudian ini bawaannya, ini menggunakan Marauder, cukup nyaman sekali ketika melakukan perburuan di alam sana. Biasanya teman-teman di sini punya 2-3 magazin agar bisa menunjang performa berburu kita di alam liar. Kemudian yang kedua, beliau minta untuk saya dibelikan peredam yang cukup besar. Ini khusus Precision Pneumatic, peredam dengan mempunyai spek OD38 cukup besar sekali. Ini bisa membuat tampilan senapan cukup luar biasa, nantinya bakal lebih mewah lagi. Kemudian di sini kita lihat skat dalam atau ruang peredamnya ada 3 buah ruang. Di sini 1, 2, dan 3. Ini ketiga ruang redam ini bisa membuat senapan lebih senyap lagi, lebih hening lagi, seakan-akan tidak ada kehidupan di alam sana. Ini berbahan full duralium dengan ini sistem drat dalam. Ini sudah standar, jadi bisa dilakukan pemasangan di senapan apapun dengan dilapisi cover black color. Ini misalkan ini standarnya, jadi teman-teman bisa melakukan perubahan dengan berwarna camo, tapi ini cocok banget dengan senapannya karena ini berwarna black. Kemudian yang selanjutnya di sini kita punya mimis. Ini yang sangat penting, jangan sampai beli senapan gak boleh mimis, jadi mau nembak pakai air. Bang. Mimis Barakuda Match. Bang Erdi meminta saya untuk dibelikan 1 buah Barakuda Match dan 1 buah Barakuda Match lagi, oke? Jadi seperti ini. Wow. Oke, di sini kita punya spek Barakuda Match 4,5 mm atau 177 untuk kualitas kalibernya. Kemudian untuk kapasitas dalam satu kaleng ini mempunyai 400 piece. Ini bisa berburu teman-teman dalam 1 bulan. 1 kaleng tuh masih bisa. Kemudian untuk kualitas berat ini punya 10,65 gram, dan itu biasanya cocok banget dipakai oleh senapan-senapan dengan tekanan tinggi. Biasanya dia mulai dari 10 gram ke atas, biasanya seperti itu. Tapi why not, senapan bertekanan tinggi bisa juga menggunakan mimis yang di bawah 10 gram. Tapi ada beberapa hal yang mengakibatkan peluru tidak bisa melesat dengan sempurna ketika long range, karena ketika mimis terlalu ringan dia, kemudian ditembakkan dengan didorong oleh angin yang cukup kencang, itu bisa kestabilannya kurang bagus. Makanya dia ada mimis yang lebih dari 10 gram. Barakuda Match saya rekomendasikan untuk pemakaian di senapan ini. Kemudian yang selanjutnya kita punya 1 buah tali sandang. Kita punya brand Elvan. Kenapa saya pilihkan ini? Karena bahannya cukup apik banget, bahannya cukup bagus, kuat banget. Tanpa kulit pun ini bisa kuat sekali. Makanya saya rekomendasikan untuk di Elvan, karena produk-produk yang lain ketinggalan. Iya. Ini kita punya teleskop Basno dengan spek 6/24 x 50 AOG. Kita akan unbox. Teleskop ini cukup lumayan gede juga, dan teleskop ini cukup banyak juga digunakan oleh teman-teman pecinta long range atau jarak jauh karena speknya cukup mumpuni sekali. Kita coba unboxing, memperlihatkan untuk teman-teman penampakan dari teleskopnya. Ini dia. Wow, cukup besar sekali. Wow, cukup besar sekali betul.
Ini belum menggunakan sunhide, kita akan pasang sunhide. Teleskop ini dilengkapi dengan sunhide atau pelindung cahaya. Jadi untuk teman-teman melakukan perburuannya itu ketika ada momen di mana cahaya berlebih masuk ke dalam lensa, dan itu mengakibatkan teman-teman silau, betul? Untuk para pemula mungkin belum pernah mengalami itu, tapi lewat Wild Hunter teman-teman harus tahu. Karena Wild Hunter memberi informasi, kabari. Ada kabar kita kabari. Ini sunhide-nya kita pasang. Ini membuat tampilan lebih gagah lagi, kemudian lebih panjang lagi si sunhide-nya. Mohon maaf ya, ini kondisi baru. Jadi ini untuk memperkenalkan saja untuk teman-teman. Selesai. Lihat penampakan akhirnya. Wow. Cukup panjang sekali ya. Ini kayak basoka nih. Ini kayak basoka. Di sini ada dilengkapi speknya. Basnel. Kita punya Basnel 6/24 x 50 AOEG, itu untuk speknya. Kemudian di sini ada kita dilengkapi elektrik. Elektrik fungsinya untuk mempertegas retikel ketika teman-teman berburu di suasana yang cukup gelap atau kondisi lapangan yang cukup gelap. Di sini kita punya retikel, elektriknya warna merah, kemudian warna hijau. Di sini ada, nih sudah mumpuni banget karena zooming. Di sini dilengkapi parallax juga. Fungsi parallax itu fungsinya untuk apa ya? Ada yang salah kaprah juga. Kita bahas satu persatu. Ada parallax, yaitu pada bagian depan. Ada juga parallax bagian samping, itu biasanya di senapan-senap di teleskop kayak Discovery, itu dia parallax samping. Kita bahas di Basnel parallax di bagian depan. Ini. Di sini terhitung, teman-teman. Di sini ada 0 yard. Kemudian di sini kita lihat ada tulisan 20 YDS yard. Kemudian di sini disusul dengan 50 yard. Di sini disusul dengan 475 yard. Kemudian ada 100 yard, 200 yard sampai 400 yard di sini. Nah, fungsi, kita berbicara masalah fungsi. Beli barang sesuai dengan fungsi. Parallax itu fungsinya adalah untuk memperfokus jarak target yang kita bakal shot. Jadi misalkan kita analogikan, ada hewan buruan di jarak 25 meter. Biasanya di parallax itu hitungan yardnya itu lebih dari 25 angkanya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di 25 meter jarak untuk hewan buruannya, biasanya dia permainan parallaxnya itu di sekitar di 30 yard. Itu perhitungan seperti itu. 25 mungkin di sebelah sini 20 yard. Itu tapi itu teori tidak pasti. Maksudnya gini, itu harus disesuaikan dengan kondisi mata kita. Kalau misalkan mata kita agak bermasalah sedikit, mungkin bisa lebih dari 30 atau kurang dari 30, itu bisa difokuskan lewat sini. Difokuskan lewat si parallaxnya itu sendiri, untuk seperti itu. Kalau misalkan kurang fokus, bisa ditambah lagi atau dikurang lagi, itu caranya. Kemudian di bagian belakang ini zooming. Zooming adalah untuk mengatur tingkat dekat atau jauhnya hewan buruan yang bakal menjadi target kita saat berburu. Tapi biasanya seperti ini, permainan zooming itu sebetulnya tidak dinamis, teman-teman. Jadi ketika ingin melakukan perburuan, zoomingnya ini sendiri itu tidak boleh berubah-ubah. Kenapa? Karena ketika teman-teman misalkan teman-teman berburu di lapangan, di settingnya pengen 10 ya, zoomingnya di 10 nih. Terus kemudian ketika teman-teman berburu itu diubah, nah, mungkin kurang dekat, diubah di 10. Barusan di 10 kita ubah di 12. Nah, itu zeroingnya bakal ngawur lagi, karena ketika kita zeroing teleskop biasa kita di 10 udah zooming 10 udah misalkan grouping udah bagus, pokoknya
hewan bakal dapat aja di segitu, di zooming 10. Kemudian setelah kita berburu, kita ubah zoomingnya di 12. Jangan, pokoknya percuma teman-teman berburu kalau seperti itu. Jadi gak akan pernah kena. Ketika zooming 10, ketika pas kita zeroing teleskop sebelum berburu, ketika kita berburu ubah ke 12, itu sama aja dengan bohong kita berburunya, nggak akan dapat sama sekali karena zeroing akan berubah lagi. Jadi ketika harus konsisten, harus istiqomah. Jadi ketika melakukan perburuan, kita zoomingnya 10, taruh parallax tidak merubah zeroing teleskop. Kita mau parallaxnya diubah ke 200 ke ini juga enggak, karena ini fungsinya untuk mempertegas atau memperfokus hewan buruan. Tapi ketika zooming kita ubah dari 10 ke 12, yakin zeroingnya akan berubah. Oke. Ini teleskop penutup untuk Bang Erdi di Nusa Tenggara Barat. Wow, elegan banget. Dan besok pagi saya akan kirim ini lewat jasa pengiriman yang setia menjadi klien Wild Hunter. Thank you banget sudah menonton video ini. Jangan lupa, Zona Wild Hunter akan selalu memberikan akses untuk teman-teman yang ingin berkreasi. Kirimkan video berburu Anda dan saya akan memposting di channel Wild Hunter. Kalian akan menjadi sesuatu di Wild Hunter. Gak jadi masalah di kota kalian gak jadi apa-apa, tapi di Wild Hunter kalian jadi sesuatu. Tetap ikutin kegiatan dari Wild Hunter. Boom.